Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farum Barak Ahmad. Saya dari kelas Kesling A. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai review jurnal yang berjudul Penerimaan Vaksin COVID-19 pada Generasi Z, Studi Cross-Seksional di Sulawesi Tenggara, Indonesia. Nah, untuk latar belakang sendiri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global pada 12 Maret tahun 2020. Pandemi COVID-19 berdampak pada kesehatan, ekonomi, sosial, dan sektor lainnya. Pemerintah telah berupaya menekan angka penularan kasus COVID-19 dan kematian dengan meningkatkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Nah, COVID-19 ini vaksinasi bertujuan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity di masyarakat dan melindungi masyarakat dari virus ini. Nah, pada tahun 2015, kelompok penasihat strategis ahli imunisasi Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan keraguan terhadap vaksin sebagai penerimaan atau penolakan vaksinasi yang tertunda meskipun layanan vaksinasi tersedia. Nah, faktor utama yang menyebabkan timbulnya keraguan atau keengganan untuk menerima vaksin adalah adanya kekhawatiran terhadap berbagai aspek seperti keamanan, efektivitas, dan kehalalan vaksin sendiri. Nah, generasi Z merupakan generasi yang lebih peduli dengan isu lingkungan yang terkait dengan situasi pandemi saat ini. Diperlukan langkah strategis yang efektif untuk menjawab keraguan dan kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin COVID-19 ini yang ada di masyarakat. Nah, untuk metodenya itu dari desain studinya itu penelitian ini merupakan penelitian empiris sosial humanistik yang dilakukan pada generasi Z di Sulawesi Tenggara, Indonesia dari bulan Mei sampai Juli 2021. Nah, desain penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan metode cross-seksional. Data yang diperoleh ditabulasi dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Analisis dilakukan dengan metode statistik deskriptif. Nah, untuk pengumpulan datanya sendiri, pengumpulan data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan formulir Google. Kuesioner berisi tujuan, kesediaan, dan pertanyaan penelitian. Partisipan membaca tujuan penelitian. Jika mereka bersedia berpartisipasi, lanjutkan ke halaman berikutnya dan adalah pernyataan penelitian. Nah, pernyataan penelitian meliputi karakteristik partisipan, pengetahuan tentang COVID-19 dan vaksin COVID-19, informasi media yang digunakan, dan keinginan untuk mendapatkan informasi tentang COVID-19. Lanjutnya, nah untuk hasilnya atau diskusinya itu, studi ini menunjukkan bahwa generasi Z atau Gen Z memiliki pengetahuan yang baik tentang COVID-19 dan vaksin COVID-19. Meskipun sebagian masih belum mengetahui kandungan vaksin COVID-19 itu. Nah, sebagian besar Gen Z bersedia menerima vaksin COVID-19, tetapi sebagian masih ragu dan menolak. Hubungan antara pengetahuan dan keraguan terhadap vaksinasi ditemukan pada studi lain sebelumnya di tahun 2020, bahwa keraguan terhadap vaksin sebagian besar terkait dengan pengetahuan vaksin yang buruk. Nah, keberhasilan pemenuhan herd immunity terhadap infeksi COVID-19 di kalangan masyarakat bergantung pada hasil vaksinasi COVID-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat generasi Z atau Gen Z yang belum menerima vaksinasi COVID-19 ini. Nah, karena alasan ragu dan menolak, yakni masing-masing sebesar 17,93% dan 4,29%. 4,29%. Nah, hasil ini serupa dengan survei yang dilakukan pada tahun 2020 yang menyebutkan sekitar 64,8% bersedia menerima vaksinasi COVID-19. Beberapa negara berkembang lainnya, Malaysia dan India, mengalami hal serupa. Batas kekebalan kelompok diasumsikan sekitar 67%. Nah, insiden infeksi menurun jika proporsi individu yang memperoleh kekebalan COVID-19 ini dalam populasi mencapai 0,67. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa generasi Z atau Gen Z memiliki penerimaan yang baik terhadap vaksin COVID-19 ini, meskipun masih ada keraguan dan penolakan. Namun diperlukan informasi yang akurat dan keberlanjutan. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.